candi ini sebagai untuk menyimpan kremasi atau abu jenazah dari Prabu Hayam Wuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya loh. Kami sekarang berada di Desa Ngatos, Kecamatan Ngatos, Kabupaten Nganjuk ya. Di Desa Ngatos ini ada salah satu peninggalan sejarah di era Kerajaan Majapahit, yaitu keberadaan candi yang sekarang bangunannya masih utuh dan sisa-sisa batu bata masih terlihat rapi. Sebelum kita menuju ke lokasi, kita akan menuju ke narasumber kami, yaitu beliau Bapak Effendi ataupun Pupendeng. Mungkin itu ya lor. Kita akan menuju ke lokasi Pupendeng itu. Monggo lor. Kalau kita lihat dari dua catatan itu kita ambil dari kitab sama kitab Pararaton. Nah, kalau kita menginjak ke kitab Negara Kertagama, bahwasanya sini kalau berdasarkan keterangan dari beberapa sumber sejarah seorang tokoh sejarah orang Belanda, beberapa arkeolog sejarawan pada masa itu tos itu tercatat di Negara Kertagama itu sebagai desa Kasewan. Nah, desa Kasewan ini merujuk desa atau desa kehinduan. Nah, dengan nama desa Tajung atau Tajung. Nah, ada yang Tajung, ada Tajung. Nah, kalau kita merujuk di Negara Kertagama, desa Kasewan atau desa kehinduan, jadi pusatnya peradaban agama Hindu atau tempat peribadatan agama Hindu pada masa era Majapahit. Kalau kita merujuk di kitab Pararaton, Sang Mentari Indra Bawana, Sang Bina Tajung Becana Mentari para Masaka Bro. Nah, ya, kemungkinan arti yang bisa keterangan dari beberapa literatur bacaan-bacaan kumpulan prasasti atau catatan orang dulu itu literatur agama itu menyebutkan bahwasanya beliau yang wafat pada masa itu didarmakan di desa Tajung. Nah, desa Tajung atau Tajung itu di sini sesuai dengan tadi sampaikan kitab Negara Kertagama. Ya. Beliau itu siapa? Beliau itu besar keterangan dari tokoh-tokoh ahli itu menyebutkan sebagai Prabu Hayam Wuruk yang sebagai raja besar kerajaan Majapahit pada masa itu. Nah, beliau wafat didarmakan di desa Tajung. Nah, nama pendarmaan itu namanya Para Masakapura. Nah, artinya secara garis besarnya yaitu Hayam Wuruk, beliau yang meninggal didarmakan di desa Tajung. Nama pendarmaannya apa? Pendarmaan namanya Para Masakapura. Lah, pendarmaan apa? Tempat seperti bangunan seperti ini namanya pendarmaan. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, namanya pendarmaan itu secara umum kalau masyarakat umum itu kalau di sini itu candi ini sebagai untuk menyimpan kremasi atau abu jenazah dari Prabu Hayam Wuruk. Nah, tapi secara sejarah atau arkeolog itu ada yang menyebutkan bahwa pendarmaan itu bukan seperti itu, tapi pendarmaan itu untuk tugu peringatan untuk menghargai seorang tokoh raja yang sudah meninggal, tapi diberikan seperti tonggak, seperti tugu peringatan. Jadi candi itu sebagai tugu peringatan meninggalnya Prabu Hayam Wuruk. Pendarmaan. Jadi untuk pendarmaannya Prabu Hayam Wuruk sendiri itu meninggal pada 1389 Masehi kalau nggak salah. Jadi 1389 Masehi meninggalnya beliau. Nah, di situ beliau menerangkan bahwasanya di kitab-kitab itu bahwasanya di sini itu sebagai desa Kasewan, desa Tajung di sana sebagai tempat peribadatan. Nah, candi ini cukup luas sebenarnya kalau lihat dari konteksnya catatan dari Stereo Java itu cukup luas, berapa hektar itu, ada temboknya setinggi 5-6 meter,
dengan ketebalan 1 sampai 2 meter tebalan. Untuk berkeliling itu ada candi utama, candi perwara, ada tempat peribadatan khusus seperti pendopo agung, ada petirtan. Nah, disinilah tempat-tempat peribadatan ini cukup lengkap. Kalau kita lihat dari lebih tua lagi, bahwa di sini itu dulu ada seorang tokoh yang menyebutkan sebagai Putajung. Putajung yang pernah diundang oleh Empu Sendok untuk acara meresmikan tanah Simaswatantra pada masa Taram kuno. Ya, kalau kita lihat prasasti Jastam atau prasasti, kalau masyarakat sekarang itu menyebutkan prasasti Ganjung Ladang ya. Di sini ada tokoh seorang pertapa atau pendeta diundang ke sana untuk untuk pergelaran atau masalah pengangkatan pendirian tanah Simaswatantra. Ini yang data ya sesuai dengan prasasti, dan bukan juga ada bangunan-bangunan materialnya itu dulu kan itu batu-batu andesit seperti umpak-umpak kuno. Jadi, bukan umpak seperti tiangnya kayu, bukan, tapi umpak-umpak kayu balok-balok itu. Nah, kita temukan di sebelah barat itu sekitar ini, dan itu kemungkinan dulu ada percandian yang babnya kita lihat kontur tanahnya itu lebih dari sebelahnya berdekatan, longsor seperti itu, dan batu bata banyak sekali. Itu kalau lihat kita sejarah secara teori ilmiah seperti itu. Terus pasukan penjaringan Aries Trio Effendi. Ya, kalau ini menyebutkan kan tuh untuk panggilan sebutan tadi Alea. Tapi kalau Alias itu ya menyebutkan kalau saya untuk cara-cara kegiatan-kegiatan khusus itu masalah sekarang menyebutkannya itu pendeng. Pendeng. Iya, jadi yang saya kecil. Oh, ya. Saya senang ada tentang sejarah Islam. Berapa tahun? Berapa nih kok? Kalau ini saya sebenarnya udah lama, sekitar 2004. Tapi sebelum saya sudah membantu di sini dari dulu. Juru bicara itu memang sering minta diskusi kan, dia kan sudah umur kan di depan. Tapi saya sebenarnya itu cuma belakang itu yang mulai sebelum membersihkan, tata semua itu dari situ. Selama ini panjenengan rawat ini apa aja pernah alami kok ada keganjilan banyak sebenarnya, tapi salah satu kalau di sini sebagai tempat peribadatan itu jangan sampai dijadikan main. Kita terhargai suci itu, kita hargai apapun, atau dari peninggalan apapun kita terhargai, kita jaga. Ya, pernah saya alami ketika saya malam hari, tengah malam ngantar tamu itu di pelataran depan itu, orang itu tidur di pelataran depan itu, enggak dia lama itu gempa lokal. Di gempa lokal gerak tanah. Nah, saya kan juga tidur kan, posisi tidur, terus saya lihat itu nggak ada yang gerak, teriak, nggak ada yang lari. Katakan kencang biasa goyangnya sampai segini. Seharusnya kalau semuanya itu rata itu apa ya? Semua orang tuh. Dan di sini enggak, lokal di sini ada inisiatif untuk saya ajak keluar. Mas, kita keluar ini, kita kelihatan kurang dengan kurang diterima, karena posisi ini seharusnya tempat ini tempatan, tapi dengan posisinya itu enggak posisi kelihatan seperti konsentrasi fiksi atau berdoa, tapi dia apakah kemungkinan, tapi akhirnya saya informasikan udah kita udah aja Mas, udah aja depan luar ring ini aja, nggak ada apa-apa. Kita keluar juga nggak ada, itu salah satu. Kalau yang lain masih banyak. Kalau zaman dulu itu sering kita dengar puncak candi itu kita dengarkan itu seperti ada hewan jantan berburu. Kalau pagi hari ayam lain itu berkokok, dia udah berkokok seperti itu. Banyak. Informasi yang kami dapat yaitu dari beliau Bapak Effendi ataupun Empu Pendeng. Mungkin informasi tadi yang diceritakan oleh Bapak Effendi sebagai penutup kami, dan kami undur diri
Jika ada ucap kata kami ataupun tingkah laku kami, khususnya bagi desa Ngatos ini, kami memohon maaf seribu maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.